Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TV Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini berjumpa kembali dengan saya Cai di acara NTB Gemilang. Tentu pada topik yang berbeda dengan topik-topik lain. Sekarang kita akan bahas tentang tentu isunya nasional bahkan transnasional. Akan kita bahas topik kita pada NTB Gemilang ini ancaman ideologi transnasional. Selama 1 jam kita akan berdiskusi berdiskusi dengan narasumber kita yang sudah kita undang, yang memiliki kualifikasi untuk berbicara tentang isu-isu transnasional. Saya Cai memandu jalannya diskusi selama 1 jam, termasuk nanti pemirsa juga bisa kita ajak berdiskusi melalui kanal YouTube kami untuk bertanya maupun memberikan informasi tentang topik yang kita bahas pada kesempatan ini. Saya sapa dulu siapa narasumber kita yang hadir di TV Nusa Tenggara Barat. Luar biasa, mereka juga hadir dalam kesibukannya. Pertama, saya ucapkan selamat datang pada Pak Insinyur Wahyudi Adi Siswanto MSI. Beliau adalah Kabinda Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Kabin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ada Bapak Dr. M. Harpin Zudi MA. Beliau adalah akademisi UIN Mataram. Assalamualaikum Pak Dr. Harpin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua narasumber kita, Pak Kabinda. Tentu ini kan isunya termasuk yang kita diskusi adalah jarang kita diskusikan. Termasuk narasumber juga jarang-jarang muncul ke publik. Nah, hari ini kita akan bicara tentang ancaman ideologi transnasional. Bicara tentang ancaman ideologi transnasional, tentu ini juga menjadi salah satu wawasan kebangsaan kita di tengah bergumulnya heterogenitas yang maha majemuk kita di Indonesia. Indonesia termasuk NTB memiliki karakteristik unik, bahkan di situ saya sebut juga multiple. Beragam kebudayaan, berbagai suku agama, bahkan beragam identitas. Nah, hari ini multikultural dan pluralitas akan kita coba angkat. Mungkinkah dengan pluralitas ini membawa kita pada keburukan atau bertuburukan? Kita ingin melihat bagaimana konsensus kesepakatan masyarakat, bangsa, dan negara ketika di awal-awal berdirinya tanah dan bangsa kita. Termasuk nanti kita coba akan lihat apa korelasi bulan Juni sebagai hari lahir Pancasila, 6 Juli sebagai lahirnya Bung Karno. Apa korelasinya? Kita bicara pada kesempatan ini. Saya akan mengajak diskusi selama 1 jam narasumber kita tentang ancaman ideologi transnasional. Topiknya pun berat. Apa sebenarnya ideologi transnasional? Saya sapa dulu Bapak Wahyudi Adi Siswanto. Silahkan dijelaskan dulu. Saya juga bingung apa sebenarnya istilah ideologi transnasional. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Cai. Jadi secara singkat, transnasional itu adalah sebuah ikatan yang lintas bangsa sebetulnya. Dan itu bisa ditinjau dari secara ideologi, secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dari beberapa ini, dari terminologi umum atau etimologisnya itu, dari sisi sosial budaya sudah disampaikan oleh Thomas Friedman, bahwa transnasional sebuah jenis sistem sosial akibat adanya globalisasi di yang disebut dunia tanpa batas itu. Kemudian dari Randolph Bourne meninjau secara budaya itu bahwa komunitas yang dibangun atas dasar kesamaan budaya. Namun sesungguhnya transnasional pernah disindir oleh Bung Karno ketika bicara soal kelahiran Pancasila dalam sidang BPUPKI dengan nama kosmopolitisme. Itu tinjauan politis. Karena adanya banyak diaspora Cina waktu itu menyinggung salah satu anggota BPUPKI bahwa kosmopolitisme itu berbahaya. Nah, jadi sebuah kekuasaan politik dunia. Nah, jadi dalam satu kekuasaan politik itu dari sisi politis. Demikian. Dan itu secara teoritis juga. Iya. Oke. Ini kalau kita bicara ideologi transnasional ini juga bagi masyarakat generasi muda mungkin baru-baru didengar. Padahal bisa saja ideologi transnasional ini sudah lama, mungkin 1 abad sebelumnya, sebelum 21 Basi misalnya. Apakah ini juga menandakan bahwa ini ideologi baru ataukah ideologi lama yang baru kita dengar, Bapak? Betul. Jadi sebetulnya transnasional itu sebuah gerakan, bukan pahamnya sebetulnya kosmopolitisme. Jadi sebuah gerakan yang sesungguhnya didasari oleh keinginan hegemoni terhadap dunia. Jadi hegemoni menguasai dunia itu sudah dimunculkan dari berabad-abad yang lalu. Baik dari Cina, itu semua berusaha menguasai dunia. Dan saat ini muncul itu karena adanya
globalisasi atau zaman informasi menurut Alvin Toffler itu memberi peluang baru sehingga ikatan dunia menjadi gampang untuk disampaikan baik secara ideologi, politik, sosial, budaya itu lebih gampang. Nah, ideologi internasional ini kan beragam bentuk ya Pak ya. Pertanyaan saya sebelum kepada Dr. Harpin, apakah gerakan transnasional ini berbahaya tidak bagi masyarakat dan negara? Transnasional itu ada dua, ada yang radikal dan non radikal. Oh ya, radikal. Dan non radikal. Yang radikal itu yang berbahaya karena radikal itu ada istilah Gus Dur akan merubah sistem, mencabut. Jadi kan non radikal ada gerakan kesehatan transnasional, ada komunitas sosial transnasional gitu. Demikian. Ya. Oke, baik, ini menarik. Saya akan coba minta komentar Pak Dr. Harpin Zudi. Banyak riset maupun penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan isu-isu internasional. Tadi disebutkan ada tipologi gerakan ideologi internasional, satu yang berbahaya dan satu biasa-biasa saja, dan itu tidak mesti kita diskusikan. Nah, sekarang yang berbahaya, kalau kita amati sebenarnya di NTB ini juga apakah masuk gerakan ideologi internasional kita? Oke, terima kasih Bang Cai. Kalau kita petakan sebenarnya ideologi transnasional ini dapat kita breakdown menjadi paling tidak 3 kelompok besar. Pertama adalah ideologi komunisme sosialisme. Kemudian ideologi liberalisme. Ketiga ideologi Islamisme khilafahisme. Jadi 3 ideologi besar ini dalam konteks konstelasi geopolitik saat ini saling bertarung. Ya. Ideologi komunisme sosialisme pernah memiliki pengalaman, kita memiliki pengalaman buruk, tragedi kemanusiaan yang paling kejam yang melanda negeri ini ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI. Ini ideologi transnasional, komunisme, sosialisme. Ini ancaman, ya. Mereka underground bergerak terus tapi ideologinya berkembang. Nah, kemudian yang kedua, ideologi liberalisme ini yang dimotori oleh negara barat, terutama Amerika dengan kapitalisme. Ini kita memang tidak mau merongrong Pancasila, tapi mereka sudah mengganti sistem sosial, ekonomi, politik kita. Coba lihat, kita punya konsep ekonomi kerakyatan dan gotong royong. Sekarang yang terjadi adalah terjadinya ekonomi kapitalisme. Luar biasa. Penguasaan sumber-sumber daya itu dikuasai oleh segelintir elit-elit. Dan itu dimonitor oleh kapitalisme liberalisme. Ini berbahaya. Ya. Yang ketiga, ideologi Islamisme atau khalifahisme. Ini yang saya ingin katakan tentang ideologi Islamisme ini adalah ideologi yang orientasinya adalah ideologi politik kekuasaan tanpa mengarah pada aspek spiritual dan doktrin agama. Nah, jadi ini yang bahaya. ISIS masuk di dalamnya, kemudian Jamaah Islamiyah dan HTI. Nah, ini masuk semua. Oke, saya kira itu 3 peta besar dalam konteks ideologi transnasional. Tidak ada 3 hal yang disebutkan, ada komunisme, liberalisme dan khalifahisme. Nah, ini isme-isme baru yang barangkali juga masyarakat juga memahami. Di antara ketiga ini, mana sebenarnya yang paling membahayakan bagi keutuhan berbangsa dan negara kita, Pak Harpin? Baik, jadi yang paling berbahaya dan pernah kita punya pengalaman pahit tragedi kemanusiaan zakat kelam itu adalah komunisme. Komunisme sosialisme itu, ya, itu memang mereka ateis, tidak beragama. Dan kalau sosialisme itu orang nggak punya properti, tidak punya kepemilikan terhadap suatu properti, benda dan sebagainya milik negara. Tapi ada perkembangan menarik sekarang dalam konteks komunisme ini, ya. Cina yang ideologinya komunisme sudah cair, dia menggunakan kapitalisme berkolaborasi dengan liberalisme. Nah, kapitalisme sekarang coba akhirnya terjadi begitu masifnya industri di Cina, ya. Kemudian Amerika juga mencoba melakukan, nah inilah namanya proses saling memasuki. Nah, kalau Islamisme saya lihat ini adalah, atau khalifahisme terutama itu adalah ingin melakukan pemaksaan ideologi dengan
politik kekuasaan. Mereka merindukan masa-masa khalifah masa lalu. Jadi ini sebenarnya suatu yang utopia karena secara saat ini negara dibatasi oleh nation state, ada batas-batas wilayah. Bagaimana mungkin membuat khalifah dan siapa? Di mana letaknya khalifah itu? Kekhalifahannya di mana? Siapa yang memimpin? Bagaimana mekanisme kepemimpinan dan sebagainya. Nah, dan itu sebenarnya sedang trennya. Kalau misalnya Pak Wahyudi melihat tren-tren membangun kekuasaan politik berbasiskan di luar pada azas nasional state kita, misal Pancasila, apakah ini menandakan bahwa kita juga mestinya harus kita memberikan atensi pada mereka? Betul, jadi transnasional sebagai sebuah gerakan politik itu berbahaya karena dia akan, namanya saja transnasional, jadi dia sesungguhnya menolak konsep nasionalisme. Jadi mereka lebih suka satu saja, tidak ada terpeta-peta dalam satu nasional state. Artinya tidak menggunakan ideologi yang Indonesia gunakan. Tidak, jadi mereka menolak konsep negara sesungguhnya. Itu yang bahaya. Maka bagaimana caranya sekarang instrumen negara menghadapi misalnya ada institusi atau seseorang yang melakukan misalnya perlawanan baik secara institusi maupun pribadi. Lalu bagaimana caranya Kabinda memonitor, membangun kesepahaman dengan masyarakat NTB, dengan pemerintah, dengan masyarakat kita, dengan tokoh-tokoh agama, sehingga instrumen yang kita pakai itu memiliki kontribusi terhadap penguatan jejaring keindonesiaan kita, Pak? Betul sekali, ini pertanyaan bagus ini. Jadi memang tugas kita adalah bagaimana membangkitkan kembali rasa nasionalisme. Kita tidak saja cukup berbicara wawasan nasionalisme atau bicara bagaimana membangun semangat nasionalisme, tetapi rasa nasionalisme. Jadi kembali pada budaya sebagai cipta, rasa, karsa. Cipta itu wawasan, wacana, segala macam. Rasanya ini yang belum terbangun. Nah, maka bicara karsa atau semangat ini menjadi tidak esensial gitu. Itu nasionalisme ini yang harus kita bangkitkan kembali. Kalau kita lihat Pak Kepala, ini saya lagi oret-oret juga, pertanyaannya pun baru muncul. Kalau kita lihat ini kan cepat saja mempengaruhi karakter maupun mempengaruhi seseorang. Kira-kira dalam konteks negara global, masyarakat NTB, siapa yang paling cepat terpapar atau terpengaruh dengan isme-isme baru transnasional, ideologi transnasional kita di NTB? Siapa mereka? Dalam konteks politik saat ini, Pak, jadi memang benar kata Pak Dr. Arvin Susdi bahwa yang paling bahaya itu komunisme karena dia ateis pasti. Tapi dalam yang konteks sekarang hari ini itu yang bahaya adalah radikalisme Islam. Muslim radikal atau Muslim yang ekstrim ini lebih berbahaya karena dia berkembang atas dasar legitimasi masyarakat Muslim. Ya, kalau kita lihat ini kan ada tren dari termasuk ada menurut pandangan orang ngeprem kepada sekelompok orang. Nah, siapa yang paling cepat terpapar misalnya pada kelompok-kelompok orang atau institusi individu mana? Apakah generasi muda, orang tua, apakah para mahasiswa dan sebagainya? Oke, ditahan dulu Pak Kabinda tentang pertanyaan tadi, nanti kita lanjutkan setelah kita lihat pariwara berikut ini. Baik. Tadi sempat saya coba memberikan pertanyaan tentang paparan. Kalau ini kan terpapar, bukan saja virus corona memaparkan, memberi paparan kepada orang, memberi pengaruh atau dampak ke orang. Ternyata ideologi transnasional juga lebih awal memberi dampak kepada siapa saja yang barangkali tidak memiliki karakteristik maupun pemahaman yang kuat. Pertanyaan saya buat Bapak Kabinda NTB, Insinyur Wahyudi Adi Siswanto. Siapa mereka kalau kita lihat dari stratifikasi yang cepat terpapar pengaruh dari ideologi transnasional? Ya, seperti pernah mengutip dari kata-kata Gus Dur bahwa kelompok transnasional itu seperti musuh dalam selimut, memanfaatkan sistem demokrasi dan kebebasan berpendapat, tetapi sesungguhnya menolak demokrasi dan nasionalisme. Itu menurut Gus Dur. Dan yang menggunakan persepsi-persepsi ini tentu kalangan intelektual muda, dan terbukti kalangan mahasiswa lebih tertarik di kelompok-kelompok pemahaman transnasional karena mereka secara teknologi mereka lebih canggih menguasai IT. Jadi mereka bagaimana mengadop ajaran-ajaran yang bersifat global gitu, dan mengabaikan yang mereka miliki seperti nilai-nilai luhur budaya itu sudah
mereka menganggap tidak atau ketinggalan zaman gitu. Jadi catatannya Pak Kabinda, Pak Wahyudi, anak-anak muda juga lebih cepat terpapar oleh dalam konteks sebaran mereka lebih bersemangat memberikan pengaruh ke teman-temannya dan lingkungannya. Oke, mungkinkah ini juga akibat dari keterbukaan informasi? Misalnya IT kita, gadget kita tiap saat kita pegang, di kamar pun kita bisa bercanda, bahkan bisa kita berkolaborasi dengan siapa saja. Mungkinkah paham ideologi transnasional ini juga pengaruh dari keterbukaan informasi? Oh iya, jadi ada teori begini, tahapan-tahapan orang terpapar radikalisme itu pertama namanya cognitive opening, dia membuka diri terhadap wacana baru. Bahayanya wacana ini dikemas, di branding dengan sangat menarik, isu-isu agama dan macam-macam itu begitu, framingnya begitu bagus. Nah kemudian setelah cognitive opening, masuklah kepada religious seeking namanya. Dia mencari tafsir lain dari agama yang selama ini dipahami. Kalau tafsir-tafsir yang dulu kan cenderung stagnan, normatif. Nah ini kok ada tafsiran baru. Kok orang nggak mau membela agama. Nah ini kan kemudian akhirnya terjadi setelah religious seeking ini terjadilah kemudian self-radicalization. Terjadi radikalisasi pada dirinya. Dia buka, kemudian dia buka situs-situs, buka channel-channel, dan di sanalah terjadi indoctrination, indoktrinisasi. Masuk terus dipandu bagaimana Anda kok, bagaimana kualitas kemusliman, atau Anda kok nggak mau membantu saudara-saudara Anda yang tertindas, yang terzolimi. Nah ini kan provokasi-provokasi yang kalau itu mengarah kepada orang muda, anak-anak muda, generasi muda yang secara mentalnya itu masih labil, akhirnya temperatur batin masih labil, mudah terpengaruh. Akhirnya dimaknai bahwa Indonesia ini nggak mau membantu sama berarti negara togut, macam-macam. Ini kufar. Nah, wacana ini kemudian terus dia secara Apakah ini juga terjadi pada masyarakat NTB kita, Pak Dr. Harpin? Apakah di NTB juga masyarakat kita juga demikian? Iya. Oke, kalau iya, mengapa itu bisa terjadi? Lalu bagaimana sebenarnya bentuk penanganannya sehingga tidak terlalu jauh dari spirit agama atau spirit negara yang sudah dibangun oleh pade-pade kita, Pak? Bagus. Jadi sesungguhnya masyarakat NTB, khususnya masyarakat Lombok ini, karena NTB itu 70% terdiri dari suku Sasak sebetulnya. Jadi masyarakat Lombok itu basic agamanya, budayanya itu beragama Islam. Artinya Islam tradisional. Kelompok Islam tradisional ini dari makanan empuk ajaran-ajaran transnasional ini. Dari kajiannya begitu ya hasilnya. Betul. Jadi mereka menganggap ini ada agama baru yang menawarkan artinya alternatif ideologi yang lebih modern, yang lebih mereka selama ini nampak ketinggalan menjadi lebih modern gitu. Mereka begitu berpikirnya. Tapi catatan Pak Wahyudi, apakah NTB juga sudah ada catatan tersendiri bahwa masyarakat kita juga banyak yang sudah terpengaruhi oleh identitas yang disebut dengan ideologi internasional? Betul. Jadi gampang saja ngukurnya mapping politik pada Pilpres 2019 yang lalu. Bisa jadi ukuran. Iya. Jadi itu semuanya kita kalah di 10 kabupaten kota karena pengaruh ajaran ideologi masyarakat muslim ini, selain ideologi transnasional gitu saya. Jadi mereka menganggap ada kelompok muslim modern yang lebih menjanjikan secara politik begitu. Oke. Nah, kalau kita lihat ini kembali Pak Harpin Sudi, sudah kita monitor, ternyata memang di satu sisi tadi memang coba antara politik dan agama ini juga berhubungan. Nah, tadi disebutkan agama juga menjadi tautan atau yang dijadikan instrumen dalam melakukan apa saja. Nah, sekarang mengapa seringkali agama diidentikan dengan gerakan-gerakan radikal atau gerakan-gerakan yang dipengaruhi oleh ideologi internasional? Mengapa tidak institusi-institusi lain? Bahkan seringkali, maaf saya sebut saja, Islam seringkali dituduh, dibuat frame. Kenapa demikian, Pak? Ya, karena secara natural orang kembali ke agama. Nah, ini adalah fondasi paling fundamental bagi setiap orang agama.
Nah, kalau agama ini kemudian dipolitisasi, dimainkan, maka itu akan sangat cepat menarik respon dari masyarakat. Ini bahaya, terjadi politisasi agama. Dan itu terjadi. Ya terjadi. Dan Al-Quran mengingatkan, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jauh-jauh hari Al-Quran, Allah mengingatkan jangan sekali-kali kalian menjual belikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ya. Ini bahaya ini. Nah, kalau kita lihat sekali lagi Pak Harpin, kita harus memiliki semangat membangun Indonesia yang bermartabat. Hari ini sebenarnya kita juga dikejutkan dengan banyak gerakan-gerakan yang mencoba menginfiltrasi atau mempengaruhi, saya sebut saja mempengaruhi gerakan atau wacana masyarakat kita, generasi muda kita. Bagaimana kontribusi tokoh-tokoh misalnya untuk membangun kekuatan sehingga ideologi transnasional ini tidak serta-merta diterima oleh masyarakat? Apakah ada perlawanan secara institusional maupun secara literatur maupun akademis, Pak Arvin? Ya, perlawanannya tetap ada. Kita harus melakukan apa yang disebut dengan revitalisasi, menghidupkan kembali nilai-nilai, norma-norma agama dan kearifan lokal yang kita miliki. Yudi Latif, Ketua BPIP itu pernah mengatakan harus dilakukan revitalisasi Pancasila. Kunto Wijaya, intelektual muslim dari UGM itu pernah mengatakan untuk ini harus dilakukan radikalisasi Pancasila. Radik itu artinya akar. Kita harus membuat akar-akar pondasi yang kuat sehingga Pancasila ini kokoh. Nah, satu lagi kita harus melakukan critical thinking, berpikir kritis terhadap segala hal yang masuk. Karena kita sudah memiliki bangunan ideologi Pancasila yang ground normnya itu adalah religius, agama, dan kearifan masyarakat. Pak Arvin, saya tanya kembali, termasuk singkat saja, apakah Pancasila hari ini sedang mengalami perlawanan dari sebagian atau kelompok orang? Iya apa tidak? Oh iya. Oh iya, kalau menurut Pak Kabinda, apakah demikian juga? Oh, betul. Betul, nah kalau betul sekarang, ini kan kita punya etalase. NTB adalah etalase internasional. Tumbuh kembang, hadir, dan berinteraksi masyarakat global di sini. Nah, mau tidak mau pasti ada interaksi dari mana saja datang, melalui medium apa saja. Tadi disebutkan lewat media sosial, termasuk lewat jejaring-jejaring lainnya. Bagaimana caranya sekarang mempersiapkan ke-NTB-an kita, ke-Indonesiaan kita pada basis Pancasila, sehingga kita tidak dirongrong oleh paham-paham baru yang membahayakan kedaulatan berbangsa kita. Bagus. Jadi kita harus waspadai dulu. Gerakan transnasional ini selalu menggunakan ikon-ikon solidaritas dunia. Dalam konteks ini adalah konflik Palestina-Israel. Ini menarik. Begitu ada konflik seolah-olah orang Islam harus solidar terhadap Palestina. Tidak dipahami bahwa di Israel itu ada beberapa persen, lebih dari 20% itu beragama Muslim, beragama Islam. Dan Palestina sebagian beragama Yahudi. Jadi mereka tidak paham. Maka harus dipisahkan dulu ini konteks agama atau politik. Ya, begitu. Jadi kalau sudah paham itu bahwa kita agama ini seperti yang diajarkan oleh agama Islam tidak ada kekerasan. Seperti tadi melanjutkan acara tadi itu Islam rahmatan lil alamin. Jadi ciri-ciri agama Islam adalah kasih sayang. Dan dia akan melindungi semua agama. Itu yang nah, harus sekarang dalam konteks ke-NTB-an, sebentar lagi kita punya kegiatan-kegiatan berskala internasional. Betul. Bisa saja terjadi persinggungan, saya sebut bukan persinggungan pemberontakan, artinya ada persinggungan positif yang mereka mungkin sebut positif, tapi ada pertautan antara kepentingan hegemoni ideologi internasional dengan masyarakat lokal. Bagaimana caranya sekarang masyarakat kita, NTB kita coba mampu mengurangi, memfilterisasi, sehingga tidak cepat terpengaruh oleh paparan-paparan yang kita sebutkan di awal, Pak. Betul, ini menarik, Pak Cahaya. Jadi khusus untuk Binda itu punya program namanya Lombok Mercusuar. Dia apa itu, Pak? Lombok Mercusuar ini mengangkat adat istiadat Sasak ini untuk dijadikan semacam mercusuar atau petunjuk bagi adat yang lain. Dan ternyata saya pelajari, makanya saya sengaja menggunakan baju Sasak ini, Pak, karena saya kekaguman saya pada adat Sasak. Ada beberapa catatan saya bahwa adat ini satu tentang
Trapsila katanya, tata kerama hubungan manusia dengan Tuhan. Tapsila hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan lingkungannya. Ternyata itu yang disebut Bung Karno bumi Indonesia. Itu yang nilai-nilai yang digali oleh Bung Karno menjadi Pancasila. Ternyata ada dalam adat yang merupakan nilai-nilai peninggalan leluhur. Nah, itu yang maka yang penting adalah mengangkat kembali kebanggaan budaya ini. Lokalitas aslian kebudayaan yang disebut kearifan lokal tadi ya. Jadi itu yang harus diangkat kembali. Baru itu bisa mengcounter masuknya pemahaman baru yang berbahaya. Berarti bukan dianggap membuktikan bahwa pemahaman yang bukan ideologi lokal wisdom kita itu sebenarnya lokal wisdom kita membahayakan atribut ke masyarakat kita. Kira-kira begitu Pak ya? Local wisdom justru menghidupkan kembali kebanggaan berbangsa. Oh gitu. Jadi ini harus kita perkuat ya. Harus perkuat. Baik, ini menarik. Sejauh mana sebenarnya kontribusi masyarakat kita, kelompok komunitas masyarakat adat dan lain sebagainya, membangun kesepahaman sehingga mampu kita coba urai di tengah banyaknya kepungan ideologi internasional. NTB juga magnet bagi mereka untuk bercokot dan bertandar di Nusa Tenggara Barat maupun tanah kita Nusa Tenggara Barat. Sebelum kita lanjut, kita rehat dulu sejenak. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, termasuk saya sapa dulu para komentator kita yang memperhatikan diskusi kita. Di sini ada 17 pemirsa yang menyaksikan acara kita di live chat YouTube. Saya sapa dulu, terima kasih Pak Was Zaimi, Ibu Munira, Husnul, Ali Fikri, saya sebut saja ada dari Fuku Kanvas. Ada bertanya juga ini nanti. Tapi ada hubungannya enggak ini? Bagaimana menurut pandangan Anda tentang feminisme? Mungkin ada isme-ismenya nanti dijawab Pak Harpin yang jawab ini ya. Ini mantap nih, Masya Allah. Aku bangga jadi orang Sasak, ini bagus ya. Ada juga Sasakmu, Sasakku, Sasak kita beradab dan berbudaya. Yang terakhir, silaturahmi antar komunitas masyarakat perlu terus diadakan, baik tidak atau ada mau tidak yang masalah yang akan datang tetap kita lakukan silaturahmi. Baik, komentar dulu kita sapa karena mereka juga mungkin tingkat pendidikan mungkin menghubung-hubungkan. Tadi disebutkan feminisme, mungkin jelaskan sedikit aja walaupun ini bukan core kita udah bahas. Ya. Arvin? Oke, feminisme sebenarnya bagian dari ya bisa masuk kategori transnasional, ideologi transnasional karena isunya itu berangkat dari Barat. Nah, ini berbahaya karena feminisme juga harus kita kritisi. Nah, apapun dari manapun selama itu masih dalam koridor nilai-nilai agama dan kearifan lokal, oke, kita terima. Tapi kalau sudah mencerminkan nilai-nilai luar, apalagi jauh dari norma-norma agama, kita harus tolak. Apa contohnya yang kita tolak dari istilah feminisme ini, Pak Arvin? Mungkin feminisme ini kan contohnya mana kira-kira? Contohnya saya kira kebebasan. Nah, sampai kebebasan saat ini yang kita lihat di media-media sosial itu kebebasan perempuan ingin berekspresi dengan TikTok iya. Jadi TikTok itu bahaya juga. Oke. Jadi ini ya saya kira sampai di situ aja pertanyaan Anda, jawaban dari Dewi Fuku Kanvas. Baik Pak Wahyudi, kita bicara tentang bagaimana merajut harmoni. Tentu ideologi transnasional ini kan ingin merusak harmonisasi yang telah berkembang. Harmoni yang telah berkembang, yang sudah dibangun, dirajut oleh nenek moyang kita sejak dulu kala, sejak masa Nusantara. Sekarang, sejauh mana Bapak membangun kegiatan Lombok Mercusuar misalnya? Lalu bagaimana penerimaan masyarakat ketika ideologisasi transnasional berjalan, termasuk membangun wacana-wacana lokalitas berbasis lokal berjalan juga. Bagaimana tanggapan mereka, Pak? Oh, betul. Jadi harus kita bedakan dulu gerakan agama atau gerakan ideologi dengan gerakan politik. Gerakan transnasional ini gerakan politik. Jadi tidak bisa disandingkan dengan paham-paham yang lain. Ini gerakan politik. Gerakan politik itu fungsinya adalah memecah belah, mengadu domba, menghancur, leburkan republik ini. Kita coba yang sekarang lagi tren ini adalah bagaimana konflik Palestina-Israel itu dijadikan komoditas politik di sini. Apakah Bapak melihat itu dijadikan objek dan menggerakkan, memobilisasi masyarakat? Iya, jadi mereka akan berpikir bahwa yang mendukung Palestina adalah kelompok yang katakanlah sudah punya coupling surga, gitu kan, dari
Yang tidak mendukung pasti mereka sudah bukan Islami lagi kan gitu. Jadi ini diadu domba konflik ini dan menjadi tren di sini. Oh, kita juga korban juga di situ, Pak. Iya, betul. Nah, bagaimana caranya Bapak biar kita tidak diadu Betul. dalam Jadi, konteks ini? Ya. betul Pak Cai. Jadi kita harus pahami dulu bahwa di Israel itu ada ini konteks intelijen ya. Ada 3 badan intelijen. Kalau di kita adanya fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Kalau di Israel itu ada aman, itu disebut intelijen militer. Sebetulnya dia himpunan besar dari semua dinas rahasia di Israel. Ya, jadi fungsinya adalah penyelidikan. Dia mengumpulkan atau information gathering, mengumpulkan semua informasi untuk diolah dan kemudian disajikan dalam bentuk intelijen. Itu aman namanya. Kemudian Mossad. Mossad itu sebenarnya fungsi penggalangan. Dia bergerak di luar negeri. Dia melakukan pengaruh-pengaruh di luar negeri. Kemudian Sabah namanya. Sabah ini pengaman. Dia counter semua. Dia bongkar. Dia hentikan semua kegiatan yang melawan Israel. Itu Sabah. Nah, di dalam Mossad itu ada namanya Mustariben. Mustariben ini berbahaya. Dia menyusup di orang Palestina, bahkan di Hamas ya. Jadi kalau ingin menjadikan konflik ini menjadi semacam melihat atau mengukur solidaritas umat muslim, ada kelompok Mustariben yang mempengaruhi Hamas melemparkan meriam ke Israel sehingga Israel harus melawan. Nah, ini mereka sendiri yang menyeting konflik dan kita tidak tahu, sebenarnya kita hanya korban dari konflik-konflik mereka kan gitu. Nah, maka itu saya ingin mereka atau khususnya kita tidak terpengaruh terhadap semua settingan-settingan politik luar negeri. Untuk itu kita harus kembali pada dasar kita adalah menghargai nilai-nilai adat budaya kita sendiri, demikian. Termasuk tetap menjunjung tinggi Undang-Undang Pancasila. Tentu, karena Pancasila itu sendiri sesungguhnya menurut Bung Karno digali dari nilai-nilai luhur bangsa yang sesungguhnya adalah adat dan budaya itu. Kalau misalnya begini, apakah menandakan bahwa institusi baik itu perorangan maupun institusi yang tidak berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang masuk dalam kategori yang kita sebut radikal, yang merongrong kewibawaan, atau ini juga segera kita memberikan edukasi pada mereka sehingga tidak menjadi misalnya gangguan-gangguan baru di bangsa kita. Jadi gampang saja melihat ciri gerakan mereka. Mereka menolak nasionalisme dan demokrasi. Padahal itu Pancasila, demokrasi ada di sila keempat, nasionalisme ada di sila ketiga. Jadi mereka tolak itu. Nah, itu saja. Itu sudah berarti sudah melanggar Pancasila. Maka tidak heran pada 2016 ada 2.500 mahasiswa yang catatannya adalah mereka mempunyai nilai-nilai terbaik melakukan deklarasi khilafah Islamiyah. Itu berbahaya. 2.500. Mereka akan disebar semua sebagai guru-guru ngaji. Mereka sudah militan sekali dan itu berbahaya kalau dibiarkan. Di NTB apakah dalam catatannya masih biasa atau sudah levelnya gimana Pak? 1, 2, 3 masih alhamdulillahnya. biasa? Parah, gimana betul. Ini? Alhamdulillahnya, khususnya di Lombok ini yang di NTB Pak, kalau saya keseluruhan di NTB gimana? Boleh karena NTB di kemarin saya dari Sumbawa juga sama. Jadi mereka gampang sekali dipengaruhi dan gampang sekali diingatkan bahwa ini sudah di luar adat dan mereka kalau hal-hal yang di luar adat mereka akan cepat kembali. Itu ciri-ciri orang Sasak di sini. Jadi mereka tidak mau dibilang tidak tahu adat itu tidak mau. Itu ciri-ciri. Ini cocok. Saya juga akan mengkombinasi memberikan membaca dari tulisannya Bimo Al-Fatih. Saya sepakat nilai-nilai adat budaya sebagai solusi masalah di NTB. Ini jadi memang cocok sekali dengan pandangannya Pak Kepala. Termasuk bertanya lagi, mampu NTB melawan pengideologi internasional? Oh mampu. Mampu? Apakah demikian? Ya. Walaupun ada fakta, kita punya catatan-catatan beberapa orang yang baik secara ideologi, pribadi maupun institusi pernah melakukan gerakan-gerakan yang dalam catatan nasional, bahkan kita juga beberapa tercatat di beberapa titik di NTB. Mampukah kita? Sementara masih ada oknum-oknum yang belum mampu kita retas. Baik, jadi memang tadi saya ingin katakan bahwa supaya kearifan local wisdom ini fungsional harus dilakukan revitalisasi. Sekarang kita terjadi missing link. Generasi muda itu nggak tahu, banyak yang nggak tahu apa menang tunjung tilah Pak Bau misalnya. Itu nilai filosofi yang luar biasa. Waktu saya presentasi menang Pak tunjung tilah Pak Bau di Thailand sangat diapresiasi oleh orang luar biasa.
Lombok punya kearifan lokal yang sangat genuine, yang sangat dalam. Nah, tapi ini kan sekarang ini belum fungsional, harus direvitalisasi, dihidupkan kembali. Bagaimana menghidupkan? Mari tokoh-tokoh adat, lembaga-lembaga adat duduk bersatu mengidentifikasi mana dan buat pilot proyek di misalnya maghrib mengaji, itu kan sangat baik ya, supaya orang-orang itu anak-anak muda, kemudian anak-anak itu terbiasa dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. Kemudian kearifan lokal ini harus di branding, misalnya dalam bentuk ya IT sekarang, YouTube, TikTok dan lain sebagainya bisa kearifan. Ya jangan yang di awik-awik saja, orang nggak bisa membaca awik-awik atau apa, dikemas, di branding, di packaging secara modern, secara milenial, sehingga itu tersosialisasi. Ini mungkin butuh kita duduk bersama dengan museum, dengan perpustakaan, dengan semua stakeholder, terutama panglimanya adalah gubernur NTB dan para akademisi. Betul. Dengan semua kalau kita bergerak mengidentifikasi. Nah, saya dulu waktu di FKPT pernah mencoba melakukan mengidentifikasi semua kearifan lokal di NTB. Saya kumpulkan. Nah, setelah itu hanya kumpulkan, belum ada follow up. Kita selalu bekerja nanti hanya Pak Wahyudi yang akomodir ini dan duduk di TVRI sebagai medium pertemuannya. Saya kira perlu juga digagas kembali gagasan-gagasan para akademisi kita. Nah, pertanyaan saya sekarang untuk Pak Wahyudi. Ada yang bertanya secara orang awam, bukankah namanya pluralitas, multikultur, berbeda-beda tapi tetap satu? Mengapa kami yang berbeda lalu misalnya tidak diberi kebebasan untuk berekspresi? Misalnya ideologi internasional. Ada pertanyaan yang demikian ketika masyarakat awam di pertemuan-pertemuan tertentu. Apakah ini menandakan perlu kita memberikan pemahaman kepada mereka yang dimaksud dengan kebersamaan itu yang mana sebenarnya dalam konteks keindonesiaan, Bapak? Iya, betul. Jadi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang tahu diri. Jadi tidak semua kebebasan. Kalau kebebasan yang dikenakan ke seseorang menyakiti orang lain itu tidak boleh. Dan ada orang besar lawan orang kecil, ya orang yang kecil tahu diri kan gitu. Jangan orang besar dicaci maki di doa, itu tentu dia akan dipukul, sudah sakit kan gitu kalau terjadi konflik. Jadi kebebasan yang tahu diri. Boleh kita berbicara apa yang sifatnya membangun gitu. Saya kira itu, Pak. Sekarang kewenangan apa yang dimiliki oleh Badan Intelijen Negara dalam rangka memberikan andil kepada masyarakat NTB? Tadi saya sebut memang ada benih-benih, bahkan kalau boleh saya sebut pernah ada yang ditangkap, kasus-kasus teror pernah di beberapa titik di NTB, saya tidak sebutkan di pulaunya. Lalu peran BIN ini sejauh mana? Apakah mengintelijensi, memata-matai, memonitoring, atau ada proses-proses edukasi atau proses-proses lain yang mampu mengintegrasikan kebangsaan keindonesiaannya menuju pertobatan misalnya gitu, Pak? Betul. Jadi memang orang sering melihat bahwa intelijen pasti sifatnya spionase dan sifatnya hanya mencari informasi. Tidak. Seperti saya sampaikan, ada fungsi-fungsi penyelidikan, itu mengumpulkan informasi. Ada fungsi pengamanan, dia membongkar kejahatan. Ada fungsi penggalangan, dia conditioning sifatnya. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks radikalisme, kita menggunakan 3 langkah seperti penyakit itu. Ada isolasi, ada imunisasi, dan ada vaksinasi. Detoksinasi, ada deradikalisasi. Terakhir vaksinasi. Vaksinasi itu imunisasi. Vaksinasi imunisasi. Jadi 3 aja. Isolasi, imunisasi, dan deradikalisasi. Bagus ya, ya. Jadi itu yang mesti dilakukan oleh pemerintah, termasuk dalam ini Badan Intelijen Negara. Betul. Cuma kan nanti juga Bapak juga perlu juga jelaskan lebih lanjut apa sih kegiatan-kegiatan Badan Intelijen Negara dalam rangka meminimalisir tumbuh kembangnya ideologi-ideologi yang tidak berakar pada marwah kebinekaan masyarakat adat kita di NTB. Sebelum kita lanjutkan, pemirsa, kita jeda sejenak dulu. Baik, kita lanjutkan diskusi kita, namun pertanyaan sebelum iklan tadi ditahan dulu Bapak Wahyudi. Saya sapa dulu, ini ada beberapa komentar di kanal YouTube kami di live chat. Ada Noviar Heru, ayo tangkal internasional dengan membangkitkan kembali semangat beradat dan berbudaya. Ini bagus ya, termasuk
Ada lalu Sofyan, saatnya pelajaran adat dan budaya diterapkan dari dunia pendidikan terendah untuk menyelamatkan generasi, karena ketika adat terpatri dewasanya punya harga diri. Komentarnya Pak Harpin? Sangat apresiatif. Jadi kita harus mulai saat ini, mari kita semua elemen masyarakat bergerak. Pemerintah dan elemen masyarakat bergerak untuk menghidupkan kembali nilai-nilai adat. Karena dalam konteks agama juga al-adah muhakkamah, itu kaidah fikih. Bahwa adat, tradisi yang baik itu bisa dijadikan landasan hukum dalam Islam. Jadi kalau kita lihat hukum-hukum Islam di tanah Arab itu juga banyak berasal dari adat yang sudah disarikan, yang sudah disyariatkan, yang tasyri namanya. Makanya itu adalah kaidah. Jadi saya kira kalau sudah menjadi al-adah, ma'ruf, al-urf, itu sesuatu yang diketahui baik. Jadi nggak mungkin orang akan menjadi tidak baik kalau dia beradat. Jadi ini perlu dikawal dan perlu diinisiasi di dalam membangun sinergi di dalam konteks pendidikan kita ya Pak Harpin ya. Kalau kita lihat Pak Wahyudi, ternyata kita juga tentu dalam setiap melakukan gerakan membangun wacana-wacana kedamaian, membangun ideologi-ideologi yang berbasis pada negara, pada identitas keindonesiaan kita, pasti ada tantangannya. Di NTB selama Bapak menjabat, apa tantangannya menginisiasi membangun kemartabatan? Apakah ada tantangan tersendiri? Sesungguhnya saya heran, justru banyak dukungan dari masyarakat Lombok, ada NTB umumnya itu terhadap upaya-upaya. Berarti kita yang tidak berupaya sebetulnya. Jadi banyak dukungan bagaimana mereka ingin kembali mengangkat adat ini. Sebenarnya mereka semua begitu, ingin kembali mengangkat adat. Karena mereka merasa ada pengaruh-pengaruh asing yang tidak sesuai dengan alam pikiran mereka. Gitu. Nah, ini yang bagi saya bukan malah kendala, bukan malah pendorong untuk supaya kita terus melakukan lebih besar lagi kegiatan-kegiatan mengangkat kembali nasionalisme. Kalau perlawanan ada tidak? Karena pasti setiap upaya-upaya baik, buruk pun ada perlawanan, baik pun ada tantangan dan perlawanan. Pengalaman Bapak saat menjabat jadi Kabinda di NTB, adakah tidak perlawanan dari sekelompok orang, dari yang mengaku bahwa ini ideologi transnasional yang paling baik, yang layak untuk dikembangkan di NTB? Semula saya semacam a priori dengan katakanlah secara politik, ada namanya Partai Keadilan Sosial ya, secara politik ya. Saya a priori barangkali gubernur ini PKS kan gitu. Ternyata tidak. Gubernur ini kita bersyukur punya gubernur NTB yang sekarang ini. Dia latar belakang Partai Keadilan Sosial yang punya latar belakang Ikhwanul Muslimin gitu. Ternyata Ikhwanul Muslimin ada dua. Ada Kutbiyah dan Hudaibiyah namanya. Iya. Tapi jadi kampanye nih Pak, meluruskan Pak ya? Meluruskan, saya coba meluruskan. Hudaibiyah, dan ternyata benar. Tidak semua yang kita terlalu a priori atau menjudge bahwa ini pasti ekstrim dan berbeda dengan masyarakat tradisional atau kultural. Ternyata gubernur ini sangat toleran terhadap perkembangan budaya gitu saya. Jadi ada hal-hal yang menurut saya harus kita komunikasikan dengan baik antara kultur dengan politik gitu. Oke, jadi ini tentu menandakan bahwa pimpinan kita juga harus memiliki atribut yang sama untuk menggerakkan bangsa dan negara dalam konteks Indonesian gitu Pak. Betul. Nah, betul. mungkin sebagai closing statement dari Kepala BIN daerah NTB ini kan bicara BIN itu jarang-jarang. Saya seumur hidup baru pertama kali ketemu Kepala BIN. Seumur hidup baru kali ini. Betul. Biasanya kalau ketemu Kepala BIN itu hanya butuh doa-doa mustajab baru bisa ketemu. Nah, sarannya Bapak, apa yang Bapak perlu sampaikan pada pemirsa dalam rangka penguatan identitas lokal, tidak cepat terpengaruh oleh ideologi-ideologi yang transnasional yang membahayakan kedaulatan marwah kebudayaan berbangsa kita, khususnya di NTB, Lombok pada khususnya. Silakan Pak. Baik, jadi pertama adalah kita harus sadari bahwa adat ini sudah punya aturan artinya tata kerama yang saya kagumi juga. Bagaimana adat Sasak ini ternyata mengedepankan menghormati orang lain. Misalnya makan bareng, dia tidak mencuci tangannya meskipun sudah selesai duluan. Kalau cuci nunggu orang lain selesai. Nah itu dari semua orang Sasak saya, wah benar Pak itu. Nah, kemudian banyak hal yang sifatnya menghormati, pakai bebet aja supaya tidak
menutupi utelnya katanya, tidak sakar uteli dewi katanya, kan gitu. Jadi banyak adat ini yang harus kita kagumi, kemudian kita pertahankan dan menyaring semua persoalan yang politis yang justru mengabaikan adat. Oke, satu lagi Pak, sekali lagi saya minta closingnya. Bagaimana tanggapan Bapak caranya masyarakat generasi muda membangun filterisasi diri sendiri, mengendalikan diri sendiri terhadap informasi-informasi yang barangkali belum tepat dalam konteks ideologi transnasional lewat media sosial. Gimana caranya Bapak? Singkat aja Bapak. Harus sudah mulai istilah posting-posting yang sifatnya ajaran kayak aik meneng tunjung tilah kayak itu harus sering kali diposting Pak, itu aja. Jadi adat-adat apa pepatah-pepatah adat ini harus sering kali untuk menegur supaya kita tidak kelewatan bersikap yang tidak sopan. Tapi Bapak optimis ya membangun kedaulatan, membangun Islam wasatiyah kalau bahasanya Bapak Dr. Harpin dalam konteks keNTB-an. Bapak optimis ya? Optimis di Sasak ini menjadi pionir di NTB pada umumnya Bapak. Iya, NTB. Kita TVRI NTB bukan TVRI Lombok. Terima kasih Bapak. Terakhir Pak Dr. Harpin, komentarnya saya mungkin menyitir pendapatnya Gus Dur Abdul Rahman Wahid. Ternyata ideologi-ideologi tertentu transnasional itu banyak mempengaruhi mahasiswa-mahasiswa kita. Apa komentarnya? Memberikan stimulus pada mereka sehingga tidak cepat terpapar dengan paham-paham tertentu. Closingnya dan singkat saja Pak Harpin. Ya. Allah menyuruh kita untuk menjadi umat yang wasatian, yang moderat. Nah, ini moderatisme, mengambil jalan tengah, kemudian tawazun, berimbang, kemudian tasamuh, toleran, kemudian ta'adul, bersikap tegas walaupun tidak mencela-mencela, dan terakhir musawah, memiliki pemahaman yang sama terhadap diri dan orang lain. Nah, inilah norma-norma ajaran Islam wasati, Islam moderat itu. Mari kembali ke moderat, ke mengambil jalan tengah, tidak terlalu ekstrim, hulu, dan tidak terlalu ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, kemudian mari kita juga menghidupkan kembali kearifan budaya lokal kita, sehingga kolaborasi antara moderatisme agama dan lokal wisdom masyarakat ini akan menjadi tameng untuk menahan gempuran-gempuran ideologi apapun, baik ideologi transnasional maupun ideologi lokal yang tidak sejalan dengan moderatisme agama dan kearifan lokal. Oke, baik, terima kasih. Termasuk TVRI hari ini memberikan banyak edukasi pada masyarakat, termasuk catatan-catatan Pak Dr. Harpin melalui tulisan dan riset, termasuk melalui gerakan-gerakan membangun peradaban Bapak Kepala Kabinda NTB kepada masyarakat, tentu pasti bermanfaat buat kita bersama. Terima kasih Bapak Insinyur Wahyudi Adi Siswanto MSI Kabinda Nusa Tenggara Barat, senang berdiskusi di TVRI Nusa Tenggara Barat, termasuk Pak Dr. Harpin Zudem Akademisi UIN Mataram, senang juga berdiskusi kita di TVRI di acara NTB Gemilang. Semangat kita tetap sama, mari kita menjaga maruah kedaulatan berbangsa dan bernegara, tetap kita dukung penuh bagaimana upaya-upaya pemerintah agar tetap kita membangun solidaritas. Topik kita hari ini sangat menarik, mudah-mudahan dan pasti bermanfaat. Sebelum saya closing, terima kasih pada pemirsa yang sudah banyak komentar di kanal YouTube. Ada Puspita Channel, ada SKY, ada Puspita Channel, lalu Tahar, Agas Bukti, di Alvina dan sebagainya. Terima kasih banyak sekali. Ternyata banyak pemirsa, 23 pemirsa yang menyaksikan acara kita di NTB Gemilang live di channel YouTube kita. Terima kasih. Saya Cai, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.